Masih bersama saya Cynthia Rompas di Kompas Petang, Saudara. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan Roy Suryo terkait penetapan statusnya sebagai tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Majelis Hakim menilai pengajuan pra-peradilan kedua Roy Suryo merupakan bentuk upaya menunda sidang pokok perkara. Hakim juga mempertanyakan pihak pemohon yang tidak menggunakan hak hukumnya mengajukan pra-peradilan. Usai ditetapkan sebagai tersangka 7 November 2025. Dengan ditolaknya permohonan, Roy Suryo masih berstatus sebagai tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Setelah menetapkan pemohon sebagai tersangka dan dilanjutkan dengan pemanggilan pemohon untuk didengar keterangannya sebagai tersangka, bukti P1 dan P4, termohon juga melakukan gelar perkara khusus atas permintaan pemohon dan telah memberikan kesempatan kepada pemohon mengajukan saksi dan orang-orang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Setelah diberikan kesempatan mengajukan bukti yang meringankan, pemohon tidak menggunakan hak hukumnya mengajukan pra-peradilan untuk menguji penetapan tersangka tersebut. Menimbang bahwa tindakan pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan terkait penetapan tersangka setelah pelimpahan perkara dan setelah pra-peradilan pertama mencapai tahap kesimpulan adalah bentuk nyata upaya untuk menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Menurut Hakim, upaya ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan pra-peradilan. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, membantah penilaian majelis hakim yang berpandangan jika pengajuan pra-peradilan kedua Roy adalah upaya menunda sidang pokok perkara. Menurut Refli, pengajuan pra-peradilan adalah upaya kuasa hukum membela kliennya. Sementara tersangka Roy mengapresiasi putusan hakim, namun Roy tidak gentar mengajukan pra-peradilan kembali untuk ketiga kalinya. Ini bukan Mas Roy siap atau tidak siap untuk pokok perkara. Ini adalah the lawyer's way, ya. Ini adalah jalan lawyer, jalan kuasa hukum untuk melihat bagaimana kita membela klien kita. Bagaimanapun juga kami, ya khususnya saya, tetap mengaturkan terima kasih dan apresiasi. Tapi bagi saya lumrah, ya lumrah hal ini. Jadi ada kadang-kadang hakim tunggal itu yang memutuskan itu menyetujui, ada kadang-kadang yang memutuskan tidak menyetujui. Kemudian mau lanjut dengan pra-peradilan yang keempat. Karena apa? Karena pra-peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan. Dan insya Allah akan bersidang pada hari Selasa tanggal 28 Juli yang akan datang. Dengan materi adalah ganti rugi atas putusan pra-peradilan yang pertama. Mempersiapkan sidang kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dengan tersangka Roy Suryo dan terdakwa Tifauzia Tiasumah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan sejumlah teman kuliah Jokowi semasa menjadi mahasiswa UGM. Jokowi menyebut pertemuan dengan teman kuliah Jokowi dilakukan sebagai persiapan mengikuti persidangan. Sebelumnya, Saudara, beberapa waktu lalu Joko Widodo memastikan akan hadir sidang sambil menunjukkan ijazahnya. Reoni Pak. Reoni seneng ya Pak ya? Nah, mempersiapkan diri dan rekan-rekan saya seangkatan. Persiapan sidang ya? Iya, betul. Siap, sehat selalu Pak Jokowi. Usai ditahan dan juga ditangkap, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi Roy Suryo mengajukan pra-peradilan pertama ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 22 Juni lalu. Permohonan tersebut menguji keabsahan dan penggeledahan, penangkapan dan penahanan dirinya oleh penyidik Polda Metro Jaya. 7 Juli 2026, Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan pertama Roy Suryo. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan dan penahanan Roy Suryo dinyatakan tidak sah. Namun putusan tersebut hanya menguji keabsahan prosedur tindakan penyidik dan tidak memutus pokok perkara. Sementara pada 15 Juli 2026, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan ketiga ke PN Jakarta Selatan. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Selatan, klasifikasi perkara yang diajukan Roy Suryo adalah ganti kerugian.
Saudara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan Roy Suryo dan menyatakan status tersangkanya sah. Dalam putusannya, hakim juga menilai pra-peradilan tersebut disalahgunakan untuk menunda sidang pokok perkara. Lantas apa dasar pertimbangan hukum di balik putusan ini? Apakah kuasa hukum pra-peradilan memang dilakukan Roy sebagai strategi menunda sidang pokok perkara? Kita bahas bersama kuasa hukum Roy Suryo, Bung Yasena, yang sudah hadir di studio, dan juga Waketum Brigade Rakyat Nusantara Bang Ade Darmawan yang juga sudah hadir di studio. Bang Yasena, saya langsung saja. Hakim menolak seluruhnya pra-peradilan kedua yang diajukan Roy Suryo. Bagaimana Anda melihat putusan ini, dan hakim juga menyebut bahwa pra-peradilan Roy Suryo ini sudah disalahgunakan? Ini sudah diatur dalam KUHP di pasal 158, 164 ya. Itu boleh kita mengajukan pra-peradilan. Jadi kalau misalkan hakim mengatakan itu Roy Suryo menyalahgunakan, itu saya rasa suatu hal yang pendapat hukum saja, pendapat dari hakim saja ya kan. Tadi sudah disampaikan pendapat juga. subjektif itu maksudnya? Ya, pendapat hakim tunggal kan di situ ya kan. Tiap hakim itu tidak sama pendapatnya. Nah, kaitan dengan permasalahan ini, Roy Suryo itu dalam perkara pokok memang tidak melepaskan untuk sebagai status tersangka. Kita ini menguji pasal 32 ayat 1 terkait dengan ITE. Itu aja. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan masalah untuk membebaskan Roy Suryo, nggak masuk ke sana. Oke, tapi hakim dengan jelas loh menyebut bahwa Roy Suryo menyalahgunakan pra-peradilan untuk menunda sidang pokok perkara. Ya, itu alasannya Pak Hakim itu karena dikira bahwa kita mencicil pasal, ya kan? Sekarang ada pasal 32 ayat 1, nanti ada pasal lagi menyusul, bla 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 bla, seperti itu. Ya itu silakan aja hakim punya hak, ya hak yang harus didengar putusannya dan harus dipatuhi oleh kita kan gitu. Memang seperti itu putusan hakim gitu kan. Kenapa Bang Ade ketawa-tawa nih? Anda bagaimana membaca dan juga melihat putusan pra-peradilan ini ditolak seluruhnya? Ya, Mbak Cynthia, sebelum putus pun saya sudah menyampaikan di Kompas bahwa ini ibarat mencicil panci sama tukang kredit. Kreditnya di mana? Yaitu pasal 32, 35. Padahal kita tahu Mbak Cynthia bahwa pasal 32 dan 35 itu jelas, ya kan, spesialis. Artinya tidak bisa secara parsial. Dia harus utuh. Misalkan katakanlah pasal 32, 35 itu Undang-Undang ITE. Nah, harusnya utuh kan? Nah, di sini dilihat niatnya. Sehingga hakim ini kan bukan patung. Hakim ini adalah terpilih sebagai hakim bukan karena jadi menurut Anda niatnya apa dong? Niatnya yang mengulur-ngulur waktu. Kalau memang mau, katakanlah begini, ini sebenarnya bisa dibagi dua klaster saja. KUHP, aturan apa yang diterapkan, katakanlah begitu, yang dikomplain, ya 310, 311, itu satu rangkaian. Jadi kemudian lex spesialis satu rangkaian. menyarankan hukum nih ya? Bukan menyalahkan hukum. Sesuatu yang tidak diatur. Menyarankan maksud saya? Saya menyarankan kepada beliau, teman-teman, bahwa ini kan cukup dua klaster saja, cukup. Kemudian kalau ada dimenangkan, nah katakanlah ini dimenangkan, ada yang putusan kemarin terkait handal, itu kan administrasi. Nah, apakah dia ditahan selama berhari-hari? Nah, yang bisa kita lakukan adalah menggugat sesuatu ketika kemudian itu memang terjadi pelanggaran HAM di situ. Tetapi kalau due process of law, dia tidak bisa dikatakan pelanggaran HAM. Ada proses lidik, ada proses sidik, kemudian penetapan tersangka. Jadi menurut Anda permohonan Roy Suryo ini memang tidak relevan sejak awal? Dari awal saya sampaikan bahwa ini tidak relevan. Tetapi itu kita kembalikan kepada hakim. Kalau hakim menilainya bahwa ini betul-betul tidak relevan, berarti sepemikiran para penegak hukum. Kan itu yang harus kita tanamkan. Jadi kalau di sini saya lihat penafsiran hakim ini, jadi terkait dengan permohonan pra-peradilan bahwa itu hanya dianggap mencicil pasal. Sebetulnya di sini kalau dari kami ya, di sini mohon maaf pra-peradilan itu jadi hakim sendiri tidak mempertimbangkan ya pokok permohonan kami juga tidak mempertimbangkan jawaban dari termohon maupun hakim itu sendiri, lebih kepada penafsiran hakimnya itu sendiri, sehingga mengatakan tadi seolah-olah bahwa pasal yang diajukan itu dicicil. Nah, itulah yang keluar seperti itu akhirnya. Ya, tapi memang itulah hukum. Itulah kewenangan daripada Mahkamah Yudisial kita. Artinya dari tiga pilar kan jelas tuh.
Yudisial memiliki kewenangan itu. Oke. Gitu loh. Tapi kalau kita bicara soal cicil mencicil, ini kan juga sudah disampaikan bahwa sudah masuk ya yang pra peradilan ketiga. Ya. Perkaranya ganti Bahkan kan- kerugian. Dan bahkan- bahkan tadi Mas Roy juga menyebutkan ada kemungkinan untuk pra peradilan keempat. Berarti Ya. membuktikan dong bahwa Ya. misalkan ada upaya mencicil pasal yang ada. Ya, Bagaimana? bukan upaya mencicil, karena kan yang pertama ini dikatakan mencicil. Ya. Berarti kan kita harus memenuhi dong kekurangannya. Pasal berapa aja yang belum nih? Ya mungkin kita akan bahasanya apa? Sekaligus tuh. Sekaligus kan, Gitu dong, gitu. sekaligus Mungkin kan aja. gitu. Jadi ketahuan kalau ditolak, jadi, tolak semua, jadi gitu loh, tantangan tuh dari selesai. hakim seolah-olah mencicil. Nanti Gitu. mungkin kita akan masukkan pasalnya itu sekalian kan benar. gitu. Nanti putusannya ke kalau depannya. ditolak barulah kita masuk kepada pokok perkara. Artinya Yang- gini, Bang. Kita tidak bisa menguji satu barang bukti yang sifatnya diprapit. Lebih baik idealnya kemudian sesuai dengan KUHP yang baru semangatnya yaitu kepastian hukum, Ya. maka kita harus menguji di pengadilan yang sesungguhnya. Kenapa? Range waktunya panjang. Itu yang Ya. pertama. Yang kedua, lebih komprehensif di situ, Mbak Cynthia. Jadi kita tidak bermain-main, tidak mempermainkan. Karena gini, mempermainkan hukum KUHP yang baru dengan ada celah itu adalah pelanggaran Jadi KUHP itu maksud sendiri Anda ini kok. Mas Roy dan kuasa hukum mempermainkan hukum? Bermain-main. Kalau menurut Nggak, menurut salah. saya, Kalau- ini menurut Nggak, saya. nggak. Oke. Anda Kita- tidak bisa Anda bilang salah, sepakat, itu Anda menurut sepakat saya. tidak memainkan Bukan hukum. pendapat Anda. Anda Tidak berpendapat bisa aja. dikatakan bermain-main. Iya, Ini Anda serius kita berpendapat permasalahan. Anda, berpendapat Cuma saja. masalahnya kita masukkan Gimana dulu sih pasal kalau Anda 32 ayat bilang salah 1, udah diputusin pasal kok? 35 Ya bener itu undang aja UTE lah. tidak Udah lah, masuk Bang. karena Abang- ijazahnya Pak Jokowi abang itu nggak usah- analog. nggak usah salah-salah, Nggak nggak bisa. segala Makanya macam. kita Nggak ngerti kita Anda. tanyakan terkait dengan Anda undang-undang nggak ITE ini. ngerti. Oke. Kita masuk Gitu loh. di sini gitu. Oke, Iya, tapi kan sudah masuk nih pra peradilan ketiga dan mau Pra peradilan ketiga itu atas pernyataan dari hakim pada saat Bukan memutuskan. pernyataan putusan. Ya, putusan. Bagus, terima kasih. Ini saudara ngerti nggak sih bagus. putusan? Ngerti Bang, tunggu Iya, dulu. Itu makanya. bagus diluruskan ya. Terima Iya. kasih diluruskan. Itu loh, Putusan mengatakan bahwa 14 hari ke depan boleh nanti untuk mengajukan rehabilitasi. Makanya Prapid yang ketiga itu rehabilitasi di saat putusan Tapi pertama itu. di PN Jakarta Selatan masuknya ganti rugi perkaranya. Ya, rehabilitasi kan ganti Oke, rugi, pemulihan oke. nama baik dan sebagainya. Berarti, Karena diatur dalam PP 92 ada tahun 2015. jaminan tidak akan ada pra peradilan keempat ya? Nih, saya Itu tadi yang saya bilang, Saya peradilan ke tempat itu tadi yang ditantang hakim itu pasal 32 ayat 1 masuk 35 sampai kepada pasal-pasal yang diterapkan dalam kaitan dakwaan ini. Nah, Oke, kita lihat. berarti terakhir pra peradilan keempat. Peradilan keempat tapi belum. Oke, tapi ada belum. 3 dulu. Ada Sebentar. tapi belum gitu ya. Ini saya luruskan, Mbak Cynthia. Di pra-peradilan ini yang diuji adalah pasal 32 dan penetapan tersangka. Oke? Ya. Oke. Nah, kemudian ada rehabilitasi. Iya, di Secara analogi, kita berpikir, manusia berpikir nih, bodoh-bodohnya kita nih, kalau penetapan tersangkanya ditolak, Ya. terus kemudian ada rehabilitasi, pertanyaannya, yang direhabilitasi yang mana? Penetapan tersangka Langsung dijawab. Oke. atau Langsung dijawab. atau Bukan, yang lain ini apa? salah, keliru. Langsung dijawab. Ini yang terkait dengan masalah rehabilitasi bukan masalah penetapan tersangka. Yang mana? Ini terkait dengan masalah penangkapan, penahanan, penggeledahan. Itu kaitannya ke situ. Yang Kan Prapid sudah Nama pertama baiknya dong, di situ. sudah. Prapid yang pertama. Oke. Itu. Penangkapan kan sudah Ya dinyatakan itu, dinyatakan itu di- sudah inkrah. Nah. Oke. Kata hakim Terus apa? rehabilitasinya Nanti apa? menyusul Penangkapan itu? rehabilitasinya nanti dipisahkan di belakang. Makanya kita masuk Prapid Kecuali yang ketiga. penetapan tersangkanya. Oke, Gitu. secara analoginya gini, ketika itu berkaitan dengan pra peradilan pertama, kenapa sebagai tim kuasa hukum tidak mengusulkan pra peradilan ketiga waktu itu dimasukkan di yang pertama saja supaya menghemat waktu gitu. Oh gitu. Iya. Karena begini, Sesuai pada dengan saat prinsip pada pengadilan. saat berjalan pra peradilan pertama, pra peradilan kedua terkait dengan pasal 32 ayat 1 udah masuk. Oke. Gitu loh, udah masuk. Jadi Jadi sebelum ada peradilan udah strateginya ya, masuk. ketika gitu. sama seperti strateginya ya, karena sekarang pra peradilan kedua masuk sidang, pra peradilan ketiga sudah masuk. Sudah masuk. Nanti ketika pra peradilan ketiga masuk sidang, pra peradilan keempat keempat masuk, Oke, gitu. bagaimana Anda melihat ini strategi Ya, hukum dari tim bukan kuasa hukum Roy strategi Suryo? hukum. Apa dong? Upaya mengulur-ngulur waktu dan Salah, bermain-main. salah. Nah, Itu salah diatur mulu. dalam pasal 1 Kan udah 64. disampaikan kepada yang mulia. Ya, itu disampaikan yang mulia, Kalau tapi Anda terkait bilang dengan itu pasal salah, 32 ayat salah. 1. Sebentar dulu, Bang. Iya. Abang bilang selalu salah. Nah, ini yang kadang-kadang saya bingung sama Anda. Jadi gini, kalau dikatakan ya tadi Prapid itu adalah Oke. menggunakan
Prapit dengan cara yang tidak benar. Kenapa hakim berprinsip Tidak benar, itu kan hak hukum kalau pra-peradilan. Kenapa? Benar hakim dong. menyampaikan seperti itu? Kenapa bisa menyampaikan dilakukan seperti itu? langsung Karena sudah atau melalui jelas keluarganya? Bahwa tidak boleh hal-hal seperti itu kita lakukan pencicilan. Memang tidak diatur, tidak melanggar hukum, tetapi secara etika berperkara, KUHAP itu jelas. Asas kepastian hukumnya terlupakan. Itu secara etika. Berarti Anda menilai tidak sesuai etika gitu? Kita masa dibagi-bagi antara lex specialis. Ada nggak pembatasannya bahwa kita harus mengajukan satu kali pra-peradilan? Ada nggak? Keputusan itu ada nggak dibatasi bahwa kita mengajukan pra-peradilan sekali? Menyalahgunakan itu jawab dulu. Tapi ada nggak pembatasannya? Coba saya mau nanya, pra-peradilan boleh nggak dibatasi? Begini. Enggak, tunggu. Pertanyaan saya. Bisa pra-peradilan boleh nggak dibatasi? Sudah jelas tidak diatur. Sehingga hakim memiliki kewenangan. Itu apa? Finding law. Ya. Terus kemudian made in law. Membuat hukum dan apa? Penemuan hukum. Itu sudah jelas. Itu terlalu jauh. Berpendapat begitu. Terlalu jauh itu jaraknya. Sekarang pertanyaan saya, pra-peradilan dibatasi nggak? Ngerti nih, nyalain hakim mulu nih. Saya nggak nyalain hakim. Ngerti nih. Saya nggak nyalain hakim. Hakim itu putusannya wajib untuk dipatuhi. Putusan itu benar. Yang nyalahin hakim siapa? Saya mau bertanya. Saya mau bertanya. Tapi kalau Anda disebut apa yang pra-peradilan yang tidak hanya 1 atau 2 tapi bisa jadi 3 atau 4 dan seterusnya, ini disebut tidak beretika. Ya jelas, penyalahgunaan tidak beretikanya di mana? Kan hakim sudah ngomong, penyalahgunaan Prapit jelas itu kok. Kok kita bertanya bolak-balik? Gitu loh. Begini, saya bertanya ulang. Ada nggak pembatasan pra-peradilan? Abang nggak usah nanya ke saya karena kita ini sudah dalam sama-sama pasal tahu. 158, 164 itu pra-peradilan. Udah ngerti. Sekarang jawab dulu. Udah ngerti banget. Udah ngerti banget. Ya, bahwa tidak diatur. Ketika tidak. Sudah, jawabannya nggak diatur kan? Berarti kan boleh mengajukan lagi. Selama objeknya beda. Bang Yasena, ketika tidak diatur, selama objeknya berbeda, artinya memang betul dong, Anda akan mengulur-ulur waktu karena memanfaatkan aturan hukum tersebut. Bukan mengulur waktu, karena dalam pasal 163 ayat 1 huruf E sudah jelas. itu boleh untuk mengajukan pra-peradilan selama belum dibacakan dakwaan. Hakim sudah menyampaikan, jadi bukan pendapat pra-peradilan. Titik. Ini dia tidak ngerti. Tapi Bang Yasena, itu kan benar-benar baca undang-undang yang lebih tinggi itu undang-undang. Bang Yasena, tapi memang hakim sudah menyebutkan Hakim.2 Roy Suryo seakan menyalahgunakan pra-peradilan untuk menunda pokok perkara. Itu jelas disebutkan hakim di muka sidang. Artinya ini untuk Prapit yang kedua kan? Prapit yang kedua sudah putus kan? Katakanlah tadi tidak diterima atau mungkin bahasanya ditolak dan sebagainya. Tapi kan Prapit yang ketiga udah masuk dengan objek yang berbeda. Iya kan? Nah, ini sudah diterima sama pengadilan, pasti akan laksanakan Prapit yang ketiga, begitu. Sampai berapa Prapit sebenarnya? Ya kita nggak tahu ya sampai berapa Prapit, tergantung nanti pelaksanaannya bagaimana. Jangan nuduh. Abang ini nuduh nanti bisa. Anda menduganya untuk tujuan apa sih? Singkat saja. Pertama, tidak ada keberanian untuk menghadapi proses pokok perkara. Itu yang pertama. Kenapa? Karena mereka tidak punya bukti otentik untuk bisa disandingkan yang dikatakan palsu itu tadi. Apa? Tidak ada, nothing. Jadi kalau menurut Anda menundanya sampai kapan? Ya, 0 besar, 0. Sampai kapan menundanya? Ya saya rasa mereka bisa sampai 4-5 kali. Saya rasa. Betul. Itu pasti rancangan mereka. Kalau kita menyatakan sampai 4 atau 5 kali dan lain sebagainya. Lawan baca coy. Ya kan, udah. Dijaga bahasa Anda, ngomongnya jangan terlalu kasar, Pak. Nanti abang akan dapat balasannya yang silakan, singkat saja. Jadi begini ya. Jadi mengenai masalah Prapit mau dilaksanakan berapa kali, yang penting objeknya berbeda, ya kan? Jangan kita tergiring dengan keinginannya beliau ini, ya kan? Prapit ini menggiring mengikuti, itu kan putusan Prapit yang kedua. Nanti kan Prapit yang ketiga sudah masuk. Benar tidak dugaannya bahwa Prapit ini akan terus dilakukan sampai ada putusan di sidang Dr. Tifa, supaya bisa meraba jalannya sidang ini? Benar kita tidak bisa memperkirakan sampai ke sana. Yang jelas dari pihak kubu Roy Suryo juga kita siap untuk bersidang. Tapi kaitan dengan masalah pasal-pasal yang diseludupkan, yang diterapkan antara KUHP umum dengan
undang-undang yang bersifat khusus ini, yang leg spesialis ini, makanya kita uji nih di dalam Prapid ini. Itu aja intinya. Oke, artinya masih akan ada Prapid-Prapid berikutnya. Ya, tentu. Kita Mereka masih akan pasti akan nantikan. melakukan itu, Mbak Oke, Cynthia. baik, terima kasih Baik, Bang sama-sama. Yasena, terima kasih Bang Ade sudah berbagi perspektif. Kita nantikan selanjutnya pra peradilan ketiga. Betul ya, terima kasih. Siap. Terima kasih.